Baik, pertanyaan berikut dari John Kawengian. Pertanyaan, selamat malam tajam. Dalam Ayub 1 ayat 12, Tuhan tidak mengizinkan iblis untuk membunuh Ayub. Sementara dalam Ayub 1 ayat 13-19, menceritakan kematian dari hamba-hamba Ayub serta anak-anak Ayub. Pertanyaannya, apakah iblis memiliki kuasa untuk membunuh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung? Saya bacakan pendeta, Ayub 1 ayat 12-19. Ayat 12 dikatakan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayat 13, pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Baik, silakan pendeta. Terima kasih. Jadi panjang juga ya ayat yang dibaca, cerita tentang Ayub ini, dan dalam Alkitab kisah tentang Ayub inilah yang sedikit membuka kepada kita apa yang terjadi di belakang tabir yang tidak kita ketahui bila mana ada kesusahan-kesusahan yang menimpa. Ternyata ada pertentangan antara yang baik dilawan oleh yang jahat. Di sini setan berusaha untuk membinasakan dan ia berusaha untuk mencari celah untuk menuduh umat-umat Allah dan mau membuktikan bahwa mereka itu tidak akan setia kepada Tuhan bila mana mereka menghadapi tantangan-tantangan ataupun pencobaan-pencobaan. Itu yang kita tahu dari petunjuk yang ada dalam Ayub 1 dan juga Ayub yang kedua. Selebihnya itu kalau kita tidak tahu, biarlah kita tidak telusuri lebih dalam tentang apa yang terjadi. Tapi paling tidak kita tahu bahwa setan berusaha untuk membinasakan manusia, menuduh mereka bahwa mereka itu tidak akan loyal dan setia kepada Tuhan Allah, kepada pencipta mereka. Pertanyaan tadi adalah, apakah setan mempunyai kuasa secara langsung maupun tidak langsung di luar dari apa yang Tuhan Allah izinkan? Apakah ia bisa melakukan sesuatu yang Tuhan Allah mengatakan, aduh saya tidak bisa campur tangan tentang hal itu. Itu kekuasaan dia. Kuasa saya tidak sanggup untuk mengalahkan dia. Kuasa saya tidak sanggup untuk menghentikan dia. Apakah ada kuasa setan seperti itu? Tadi di ayat yang ke-12 dibacakan, ini kata Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Apa yang dipunyainya?
Waktu dikatakan segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Baca sekarang Ayub 1 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-3. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Ini daftar apa yang dimiliki oleh Ayub, apa yang dipunyai oleh Ayub. Nah sekarang kalau Tuhan katakan kepada iblis, setelah iblis ingin untuk membuktikan apakah Ayub ini benar atau tidak, dan dia mau membuktikan bahwa Ayub ini pasti akan mengkhianati dan meninggalkan dan menyangkal Tuhan atau mengutuk Tuhan bila mana ia menghadapi pencobaan dan tantangan-tantangan yang berat. Pada saat itu Tuhan katakan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Apa ini? Yang tadi sudah kita baca, lembu, unta, kambing, termasuk di sana ada anak-anak. Jadi bukan artinya Tuhan tidak punya kuasa, tetapi dalam cerita ini bahwa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Tanpa izin Tuhan itu tidak akan terjadi. Tuhan di dalam kemahatahuan dan maha kuasanya, ia izinkan itu terjadi. Tanpa izin Tuhan, itu tidak akan terjadi. Tetapi Tuhan mendatangkan kebaikan, sekalipun itu harus melalui tantangan-tantangan yang berat. Kalaupun kita tidak bisa menerangkan semuanya, disinilah letak iman yang diperkenalkan oleh Alkitab. Percaya, Habakuk 2 ayat yang keempat, orang-orang benar akan hidup oleh percayanya. Apa itu percaya? Percaya artinya, apa yang ia ketahui yang dinyatakan oleh firman Allah, ia pegang itu erat-erat. Apa yang ia tidak ketahui, yang tidak disampaikan dalam firman Allah, ia akan terima itu dengan iman. Kurang lebih demikian. Terima kasih.